itu akan diinformasikan lebih lanjut. So please stay tuned on the community to get more of the information regarding that kind, regarding everything related to TOEIC preparation. Well, as for this session, sorry, we're going to still talk about reading, but I promise that I will make it a bit fast because at the end of the session there will be socialization about how to use Canvas for your tryout later. Jadi saya akan mulai share screen-nya sekarang. Kita masih tetap soal reading ya, adik-adik ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan tetap pada reading, karena sisanya memang karena emang reading yang masih belum dibahas ini gitu. Oke, jadi ini ada meeting ke-8, quick guide ternyata perlu saya bahas lagi. Nah, ini adalah Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan brainstorming sedikit gitu. Oke, kita akan sedikit brainstorming tentang teks ini. Jadi coba deh kalian baca dan kalian cari tahu ini tipe teks apa, tujuan teksnya apa, dan kira-kira target audiensnya siapa. Bagi yang sudah tahu jawabannya, silahkan jawab langsung atau ketik di chat box. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya? So, what is the type of the text? Jenis teks apa ini? Apa sih tujuan dari teks ini? Dan siapa target audiensnya?
Oh, PPT-nya masih belum running. Oke, sekarang apa sudah terlihat di slide kalian? Oh, sorry, di layar kalian sudah terlihat? Oke, sudah. Ya, jadi begitu ya. Kalau memang ada kendala teknis, mohon cepat disampaikan juga. Karena kan apa yang terlihat di saya belum tuh sama dengan kalian. Oke, ini dari Chandra Wahyuni sudah menjawab. Jenis teksnya adalah announcement. Oke. Silahkan kalau ada yang punya pendapat lain boleh. Nah, purpose and the target audience-nya apa kira-kira? Oke. Ada pendapat lain juga. It was advertising. Kalau namanya itu namanya advertisement ya. Jadi advertisement. Kalian itu advertisement. Kalau advertising itu lebih ke periklanan. Oke, jadi kalau iklan lah advertisement. The purpose of the text is to promote a new gym. Ya, okay. Then who might be the target audience for this text? So who might be the target audience? Nah, ini kan tentang pembukaan gym ya. Kira-kira siapa sih orang-orang yang mau diincar sama iklan ini? Oke, ada yang punya jawaban? Siapa sih target audience-nya? Kalau orang-orang buat iklan tentang gym. Okay, good answer. Yeah, thank you. So Chandra answers that it might be for anyone who loves sport and also family, because there is a sentence that mention
there are sentences that mention family package. Oke, jadi betul ya. Jadi itu dia type of text is advertisement. Kenapa dia advertisement? Karena ini dia ada membahas tentang promo-promonya. Jadi kalau dia hanya sekedar pengumuman, dia hanya mengumumkan, oh ada pembukaan gym baru, udah gitu aja. Kalau karena ini dia ada memberikan promo, ada memberi info kalau oh ya dia ada uh, ada membership yang lain sama package yang lain juga gitu. Terus ada family juga. Oke, jadi dia advertisement. Nah, purpose-nya pasti untuk mengiklankan ini. Jadi untuk mempromosikan gym ini. Dan target audiensnya tentu untuk orang-orang yang suka gym, olahraga. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, identifying the purpose of the text. Ini kalian bisa baca aja sendiri. Jadi, teks itu kan ada macam-macam. Jadi, seperti yang tadi contohnya di awal, itu sudah dijawab. Jenisnya adalah advertisement. Jadi, kalau advertisement itu tujuannya untuk apa? Tentunya pasti untuk promosi. Dan ini contoh-contoh judulnya ya. Oke, nah di sini juga ada nih tipe teks yang lain, ternyata nggak hanya advertisement, tapi juga ada instructional or procedural text, ada announcement, ada letter, email, or memo. Oke, nah tujuannya apa dan contohnya apa, silahkan kalian baca sendiri. Oke, let's move on to practice then. Jadi ayo kita latihan aja, supaya nggak terlalu banyak nyita waktu kalian ya. Nah, silakan baca memo ini dan jawab ini. What is the main purpose of this memo? Ini pertanyaannya masih yang umum, masih the main purpose. Yang sudah punya jawabannya seperti biasa bisa tik di chat box. Ấy ngay nhập.
Oke, gimana? Saya masih nunggu tadi. Sudah DP jawaban? Oke, sudah ada satu. Ya, ada satu dari Ratna. C. To reinforce waste disposal guidelines. Yang lain gimana? What about the other students? What do you think? Oke, kalau gitu saya tanya Ratna. Ratna, can you please activate your microphone and answer my question? Why do you think C is the answer? Miss, kenapa hanya C? Karena jika dari pilihan A, B, dan D itu sebenarnya dijelaskan dalam memorandum. Hanya saja kan ini yang ditanyakan tujuan utamanya. Paling masuk itu yang C karena dia mencakup semuanya seperti itu. Oke, ya betul ya. Jadi C jawabannya. Nah, jadi di sini sebenarnya kata kuncinya itu bisa kalian baca di sini. We would therefore like to remind you of the following. Oke, jadi kami akan mengingatkan kembali. Jadi itu mirip dengan reinforce. Oke, mereka mengingatkan kembali soal waste disposal. Oke, nice one. Let's move on to another. What is the purpose of this advertisement? Okay, advertisement purpose. Okay, what's the main purpose of this advertisement? Silahkan dibaca, dan kalau sudah tahu jawabannya silahkan dipilih. Silahkan diketik di chat box. Oke, masih di slide yang sama ya. Bisa sih. Sekarang apa sudah? Sudah di slide yang baru? Oke. Nampaknya kalau soal yang ini dia lebih mudah. Jawabannya sudah terlihat jelas. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Nah, sekarang saya ke Jaya Saputra. Why do you think B is the answer?
Thank you for the time, Miss. Karena di sana Jaya lihat agak bingung sih antara A atau B. Di awal paragrafnya itu ada tentang opening of the new gym, tapi di bawahnya lagi lebih detail untuk membahas membership. Jadi itulah alasan Jaya kenapa menjawab yang B. Terima kasih. Oke, thank you for your answer. Terima kasih buat jawabannya. Oke, nice reason. Sekarang kita ke Made Ratna. Oke, Ratna, why do you think A is the answer? Kurang lebih sama seperti dijelaskan Jaya tadi, yang di paragraf itu kan dijelaskan tentang pembukaan gym baru di jalan di bulan Januari. Jadi Ratna milihnya yang A. Seperti itu. Oke. Nah, memang jawaban A dan B itu memang agak membingungkan ya. Jadi untuk reading ini memang banyak, kadang kita pasti menemukan pilihan jawaban yang bikin kita bingung. Kita udah bener jawab A, tapi setelah kita baca lagi, kayaknya B lebih cocok ya. Karena di sini ada monthly membership rates, ada deskripsi soal biayanya berapa misalnya. Nah, oke, sekarang kita coba lihat secara umum. Ini yang dimintakan, what is the main purpose? Apa sih fungsi atau tujuan utama dari advertisement ini? Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu memang adalah untuk memberitahukan kalau oh ini loh ada gym baru yang lagi buka gitu. Oke, new muscle gym opening in Collingwood. Jadi memang tujuan utamanya dia ya untuk memberitahukan kalau oh ini loh di Collingwood nanti itu mau ada muscle gym yang baru. Ada pembukaan muscle gym baru. Kan itu yang fokus dibahas pertama. Memang sih di sini ada details about the group membership rates. Jadi ada informasi detail soal berapa sih biayanya kalau mau jadi anggota gitu. Tapi ini merupakan informasi tambahan. Jadi yang dominan di sini adalah memberikan informasi kalau oh nanti mau ada gym baru seperti itu. Oke, jadi saya harap kalian paham sampai sana. I hope you can get the point about that. So we're going to move on to another slide. Nah, ini sudah terlihat di layar kalian atau masih belum? Masih yang tadi? Oke, sudah ya. Silahkan dibaca lagi dan cari tujuan dari surat ini apa. What's the purpose of this letter?
Oke, kira-kira sudah ada yang dapat jawabannya? Apa sih tujuan dari surat ini? So what's the purpose of the letter? Oke, kita sudah punya satu jawaban. C, to request information on future marketing strategies. Oke, ada lagi? Ada lagi yang C, to request information on future marketing strategies. Ada lagi yang punya jawaban lain? Mungkin ada yang punya jawaban beda, silahkan diketik juga di chat box. Kita sudah punya 2 jawaban. Keduanya sama-sama C. Oke, kayaknya belum ada yang punya jawaban lagi ya. Saya akan tanya ke Yogi dulu. Yogi, kenapa jawabannya C? Why do you think the answer is C? I think that mentioned on the last sentence that the writer said, I look forward to meeting you and discussing this sales opportunity with you, which is this sales means to her or him, the new product. Okay, thank you very much. So Yogi said that the possible keyword may be this one. Sorry, the possible keyword may be this one. I look forward to meeting blah blah blah. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat bacaan ini dengan lebih detail. Kalau kita lihat pilihannya C, to request information on future marketing strategies. Nah, artinya berarti dia meminta informasi terkait strategi marketing untuk kedepannya.
Nah, kira-kira kalau di surat yang dia minta itu, dia tuh minta strategi marketingnya, informasi strategi marketing, atau dia minta waktu untuk ketemu dan diskusi. Oke, jadi itu dua hal yang berbeda ya, antara dia meminta informasi terkait strategi marketing di kemudian hari, atau dia meminta waktu untuk bertemu untuk membicarakan soal marketing strategi. Itu hal yang berbeda. Oke, makanya memang kita harus hati-hati banget kalau dalam menjawab soal ini. Kalau kita lihat pilihan yang lain sekarang. To thank someone for a meeting held last week. Enggak juga, jadi dia sebenarnya enggak ingin, oke, dia sempat bilang it was a great pleasure to speak with you on the phone, tapi dia enggak ada secara khusus bilang berterima kasih karena sudah dilakukan meeting waktu itu. Nah, kalau yang dia itu describe the ingredients in a skincare product, itu juga enggak ada di sini. Nah, kalau yang B, to confirm the launch date, to confirm the launch dates for a product line. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau I am now able to confirm that the launch date for our new range in our non-US markets will be April 1. Prior to this date, we'll be launching a major marketing campaign for our new products, which will include the placing of blah 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 blah. Oke, jadi secara umum fungsinya surat ini adalah untuk memberi konfirmasi terkait tanggal peluncuran produknya mereka gitu. To confirm the launch dates for a product line. Jadi untuk tanggal peluncuran mereka itu diberitahukan lewat surat ini, dan itu bisa kalian temukan di paragraf kedua. Oke. Nah, ingat, jadi kalau yang C ini memang saya akui agak mengecoh. Tapi kalau yang C itu bahasanya untuk meminta informasi terkait strategi marketing. Nah, itu adalah hal yang berbeda dengan untuk meminta waktu untuk berdiskusi. Oke, if we could meet to discuss our products. Nah, I'm looking forward to meeting you and discussing the sales opportunity with you further. Oke, jadi ini juga meeting you and discussing the sales opportunity. Jadi berbeda ya. Jadi jawaban yang paling cocok untuk tes ini adalah B. Jadi B itu jawaban. Oke, kita lanjut lagi. Nah, silahkan dibaca dan tebak apa dan jawab apa sih tujuan dari iklan ini.
kita sudah punya jawaban. Might be A or B. Nah, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab B. Oke, kita punya 2 orang yang pasti jawab B. Oke, kita punya A. Nah, sekarang saya mau tanya Widya. Oke. Widya, can you activate your microphone and answer my question? Why do you think the answer is B? Karena saya jawab B di sana karena tertera kan dia sudah buka selama 20 tahun dan menjual mulai dari pen dan paper. Dan di sana dia menjelaskan bahwa dia membuka new service tentang copy center. Oke. I think all. Ya, oke. Good answer, oke. Excellent. Jadi, benar ya, B jawabannya. Nah, kenapa kita bisa jawab B? Dari mana kita tahu? Nah, ini. Jadi, ini kata kuncinya. For over 20 years. Jadi, selama lebih dari 20 tahun, Business World ini sudah menjadi toko untuk semua keperluan bisnis Anda. Dimulai dari pulpen dan kertas, hingga komputer dan printer. Dan sekarang, Business World Copy Center is now open. Dan sekarang, Business World Copy Center itu membuka jasa ini. Oke. Jadi ini bukan grand opening toko ya. Karena dia memang sudah ada selama lebih dari 20 tahun Business World ini. Nah, tapi sekarang dia memberikan atau mengenalkan layanan baru. Itu berupa fotokopi. Ya, jadi ada fotokopi hitam putih, fotokopi warna. Copies can be made while you wait or while you finish your shopping. Jadi sambil belanja, karena dari dulu kan emang di sini cuma bisa belanja aja. Kalian bisa fotokopi gitu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B. Ya, nice one everyone. Kita akan lanjut lagi ke tetap ada praktis ini. Jadi sekarang kita banyak praktis juga. Oke, sudah terlihat ya di komputernya? Di layar kalian sudah ya?
Oke, kita sudah punya jawabannya. C. Ya, betul ya. Jadi jawabannya C. To assist Jason McCarthy in finding another job. Nah, dari mana kalian tahu kalau C itu jawaban yang tepat? Coba. Siapapun silahkan jawab. Dari mana kalian tahu kalau C itu jawaban yang tepat? Mana kalimat atau mungkin kata yang menunjukkan kalau, oh ya ini jawabannya C? Izin menjawab, Miss. Ya, silahkan. Pertama, nama saya Komaja Sultan Mandara, izin menjawab. Di sana saya lihat kenapa saya menjawab C, karena pada paragraf kedua itu tertera, but I'm more than confident that he will be able to adapt quickly to a new work environment. Itu menunjukkan bahwa si Alan ini menuliskan surat ini untuk mempercayakan dia ke tempat kerja yang baru. Terima kasih. Oke, ya betul. Jawabannya bagus ya. Betul, memang itu dia kata kuncinya. I'm more than confident that he will be able to adapt quickly to a new work environment. Jadi ini kata kuncinya, oh ternyata memang surat ini tujuannya untuk membantu si Jason itu untuk mencari pekerjaan baru. Oke, jadi betul. Nah, ini kita lewatin aja ya. We are talking about identifying information. Jadi di sini ada informasi soal what 5W plus 1H. Tapi kita lewatin aja. Karena sudah intinya kalian bisa menjawab nanti pertanyaan satu pertanyaan aja. Oke. Identifying detailed information ini juga kalian bisa baca. Jadi kalau untuk detailed information, sebentar, apakah slide-nya sudah geser ya? Jadi sudah di slide yang sama, identifying detailed information. Nah, kalau untuk mengidentifikasi informasi yang detail, biasanya informasi yang detail itu pertanyaannya kalau nggak dimulai what, ya, who, atau yang lain. Pokoknya 5W1, kalau pertanyaannya dimulai dengan 5W plus 1H, maka informasi yang diminta ada informasi yang detail. Artinya jawabannya ada beberapa informasi. Kalau pertanyaannya yes or no question, beda lagi. Mereka biasanya pakai is, pakai to be lah depannya. Do you think that the woman will be arriving on time? Jawabannya paling yes, she will, no, she will not, kayak gitu. Tapi kalau sudah dimulai dengan 5W plus 1H, seperti ini, jawabannya pasti berupa informasi yang cukup detail biasanya. Nah, sekarang kita praktis lagi. Ini ada timetable atau jadwal. Dan di sebelah sini ada pertanyaannya. Silahkan dibaca dan jawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Jangan diskon ini. Diskon kau. Sekon. Oh, benar rumahnya. Fiskal. Parkir. Secara berkala aku.
Apa? Okay. Again. Nah ini benar. Oke, sudah dapat jawabannya. Oke, dari Alfon, jawabnya C dan C. Yang lain masih ditunggu jawabannya juga. Aduh. Nyalakan ke dulu. Oke, Ratna jawab 1C, 2B. Oke, kita sudah punya 2 jawaban yang beda. Ada yang C, ada yang C dan B. Yang lain ada yang punya jawaban beda, silahkan diketik di chat box. Oke, kita punya jawaban sama ya, C dan B. Ya, kita akan bahas yang beda dulu nih. Alfon, why do you think number 2 is C? Which one might be the keyword untuk yang berdua? Kenapa jawabannya C? Actually, I'm not sure about the C miss, and I think it's B is still correct answer. Pardon? Okay. I mean B is still correct answer. Okay, I B didn't- is still correct answer. Oke. Jadi masih agak ragu-ragu ya. Awalnya C, tapi setelah lihat lagi kayaknya B benar deh. Oke. Jadi beda ya. Jadi kita punya C, ada yang CB, ada yang CB. Nah, sekarang kita lihat nomor 1. Nomor 1 itu semua seragam jawabannya C. Nah, dari mana kalian tahu kalau jawabannya C? Dari mana kalian bisa ngambil kesimpulan kalau, oh, ini jawabannya C loh? Izin jawab, Mas. Ya, Dari Roger Chandran itu meminta untuk Peter memanggil airline for me, dan dari Peter Sewell yang menanyakan kenapa masih tertidur. Dari sana sih, terima kasih. oke. Ya, thank you for the answer. Ya, jawabannya C, change some flight plans. He's about to change some flight plans because, ya, karena di sini, kita bisa lihat dari sini juga. Saya akan coba pakai ini, oke. I'll probably have to stay here another day. More meetings. Oke. Kayaknya aku bakal diam di sini selama beberapa hari lagi deh. Soalnya ada meeting. Nah, jadi kemungkinan di sini yang bisa kita asumsikan di sini adalah, oh, awalnya dia udah beli tiket nih.
untuk 3 hari aja mungkin. Tapi ternyata meetingnya lanjut terus. Jadi dia harus tambah lagi, mungkin extend lagi 3 hari atau lagi 2 hari. Jadi pasti flight-nya berubah kan. Flight plans-nya pasti akan berubah. Jadi C itu benar jawabannya. Nah, kalau yang lain join him on a business trip itu nggak ada diterangkan di sini. Help him with translation enggak. Dia tuh hanya bilang di sini the language and time difference complicate things. Dia nggak ada minta tolong Peter Saville untuk bantu dia translate. Dia cuma bantu untuk menelpon maskapai penerbangan aja. Kalau setup some meeting sini juga nggak ada. Jadi bener C ya. Nah, nomor 2, kita ada jawaban C, ada jawaban B. Nah, pertanyaannya adalah I can try. Oh iya, ini juga salah satu jenis pertanyaan yang akan sering kalian temui saat tes TOEIC. Apa sih yang dimaksud oleh si ini ketika dia bilang ini? Maksud dari sebuah ujaran. Oke, coba kita lihat. Kalau yang C itu apa? He has other work to finish today. Kalau yang B, he is unsure that he will be successful. Nah, kalau misalnya kalian ditanya, bisa bantu aku nggak ngelakuin ini gitu? Bisa bantu aku nggak nginstallin Microsoft Word Microsoft Office yang asli di laptop gitu? Mungkin kalian akan bilang, oh ya, coba ya. Gitu. Kalau kalian bilang, oke, oh ya, coba ya, itu artinya apa sih biasanya? Biasanya kalau kalian jawab seseorang dengan cara seperti itu artinya biasanya apa sih? Oke, dia tidak yakin ya. Belum yakin bisa, nggak yakin. Oke, jadi kita nggak perlu yakin kalau kita jawabnya dengan cara seperti itu. Nah, jadi kalau dia menjawab seperti ini, I can try, it means B is the answer. He is unsure that he will be successful in doing the in calling the airline. Oke, jadi itu. Nah, kita akan pindah lagi. Nah, ini kita masih ada latihan lagi. Silahkan dikerjakan lagi. Jadi 3 dan 4. Nggak, Bu, saya cek di berarti di print ya, Bu? Kenapa? Ini padian kali. Oke, kita sudah punya jawabannya. Ada 2 orang, C dan D. Jadi, who most likely is Richard Ronaldson? A travel agent, ya betul. Jadi di sini kita bisa lihat tulisan pertamanya, we are pleased that you choose Explore Voyage Travel Service to help you plan your trip to Greece. Nah, jadi di sini Richard Donaldson menulis ini, berarti dia mewakili pihak travel agent. Jadi dia adalah seorang travel agent. Nah, nomor 4, what is indicated about Miss Umaga in the letter?
So yeah, most of you answer D. However, your answer is correct. So she has paid for part of the cost of her trip. Jadi dia udah bayar setengah ya. Nah di sini di surat ini berisi tentang untuk mengingatkan Miss Umaga atau Nona Umaga untuk segera membayar sisanya. Okay, please make sure that we receive your final payment by December 30 to avoid any late fees. Oke, tidak benar. Jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi. Nah, ada juga nih yang satu teks tapi untuk 3 nomor. Coba kalian jawab ini juga. Oke, ada satu jawaban yang baru muncul. 5B.
Kita ada lagi nih jawaban D, A, dan D. Oke, macam-macam ya jawabannya ya. Kira-kira ada lagi yang punya jawaban lain, silahkan diketik di chat box. Ada yang jawab 5C, 7D. Nah, 6-nya mana? 6-nya belum ya. Jadi 5C dan 7D. Oke, ada lagi punya jawaban? Atau kita bahas saja ya. Jadi, tadi sudah ada yang jawab 5, ada yang jawab B, ada yang jawab beta, ada yang jawab delta, ada yang jawab C. Oke, ada yang jawab C for Charlie. Oke, kita bahas. Kira-kira nomor 5 itu jawaban yang paling tepat itu yang mana ya? Dia librarian, dia jurnalis, atau dia publisher? Nah, kita lihat nih di atas sini. James Gallagher, who has made a career of covering financial news for several newspapers. Made a career of covering financial news for several newspapers. And has done a careful job of investigating his subject. Although he presents the fact carefully, Mr. Gallagher has made what could have been a dry book into one that is interesting and enjoyable. Okay. By telling amusing anecdotes about historical figures. Nah, jadi dia itu sempat dibilang di sini, dia itu mulai berkarir dengan membuat atau mengcover sebuah financial berita soal keuangan di beberapa koran. Nah, orang yang biasanya bekerja di media, terutama koran ya, itu pastinya dia adalah seorang jurnalis. Kalau librarian, dia artinya seorang penjaga perpustakaan, oke, petugas perpustakaan. Nah, kalau publisher, dia itu penerbit. Oke, publisher itu penerbit. Jadi kalau publisher itu tugasnya ya menerbitkan buku biasanya. Bukan dia yang menulis, tapi dia yang menerbitkan bukunya. Jadi berbeda ya. Nah, yang paling tepat, yang paling cocok itulah jurnalis. Jadi yang benar C ya, Charlie. C for Charlie. Nah, untuk nomor 6, what does the reviewer not mention about the book? Rata-rata benar sih nomor 6. It is very long. Nah, di sini kalau yang lain-lain itu masuk. It is entertaining, iya. Jadi di sini kita bisa lihat what could have been a dry book into one that is interesting and enjoyable. Nah, dia bukunya tuh ngebosenin. Buku yang dari ngebosenin bisa bikin buku yang menyenangkan dan menarik untuk dibaca. It describes people from the past, of course. Okay, a concise history of banks and the banking industry. It is well researched. Ya, di sini juga ada keterangannya. Jadi, he has done a careful. Di sini ya kata kuncinya ya. He has done a careful job of investigating his subject. Oke, jadi yang A betul. Nomor 7. The book will appeal to different groups of people. Oke, rata-rata udah benar. Jadi 7 itu di delta. The book will. Di sini kita bisa lihat di kalimat terakhir.
Even people who are not particularly attracted to the subject matter will find this book engrossing. Jadi orang dari kalangan luar pun yang bukan berkecimpung di bidang itu akan merasa bukunya bagus, menarik lah. Kita lihat lagi yang lain. Nah, kita skip aja yang tadi ya, kita akan lanjut lagi ke sini. Nah, using synonym or similar meaning to identify three statements. Nah, seperti yang tadi itu, I will try itu artinya apa? Nah, itu adalah bentuk sinonim atau similar meaning to identify three statements. Jadi, kalian juga harus tahu banyak soal sinonim atau kesamaan kata. Nah, kita akan coba sedikit dah. Kita akan coba sedikit latihan. Nah, 1 sampai 3 itu coba dicari mana yang cocok A sampai D. Dicocokkan. Kira-kira 1 itu cocoknya yang mana? Oke, 1 udah ada jawabannya, jadi tinggal 2 dan 3. Kira-kira yang cocok mana? Ada yang punya jawaban lain lagi? Oke, 1 C, 2 A, 3 B. 1 C kita lihat ada quality paper ukuran segini-segini. Yang C meet certain size requirements. Jadi betul ya, 1 itu di C. Number 2 must be approved in advance at the library's front desk. Must be signed by a librarian. Jadi betul 2A. The desired start and end date for display should be written in the front bottom right corner. 3B. Jadi betul. Jadi C, A, dan B. C, A, dan B. Oke. Jadi kalian sudah tahu ya mana yang kalimat yang memiliki makna yang mirip. Oke, jadi ini udah ada jawabannya. Yang 1 C karena ini adalah ukuran, dan yang C di sini membicarakan juga soal ukuran. Oke, ternyata nomor 2 jawabannya D. Nah, notices must be approved in advance at the library's front desk. The notice must be reviewed beforehand. Oke, kalau berdasarkan di sini sih jawabannya D ya. Oke, jadi jawabannya C, D, dan B. The notice must be marked with the posting dates. Oke. Ya, jadi jawabannya ternyata D ya. Jadi jawabannya adalah C, D, dan B. Ternyata kalau memang dia harus disetujui dulu sebelumnya di meja depan atau di front desk, ternyata dia sama artinya dengan harus direview sebelumnya. Oke, jadi itu jawaban yang benar ya. C, D, Charlie, Delta, dan Beta.
Nah, sekarang kita akan coba latihan lagi, tapi tipe pertanyaannya berbeda. Kalau tadi tanpa not, sekarang ini adalah not. Jadi apa sih yang tidak ditulis atau tidak dicantumkan di pernyataan atau pengumuman ini? Coba kalian baca dan ketuk jawabannya di chat box. Minggir dong. Mira belum silent. Oke, kita tuh punya jawaban. Jawabannya D atau delta. Oke, jadi betul ya. Jawabannya adalah D, delta. Items must be gift wrapped within the store. Jadi di pengumuman ini nggak ada mengharuskan kalau barangnya harus dibungkus di toko. Jadi boleh dibungkus di toko kalau emang nggak ada waktu. Oke. Jadi betul ya, jawabannya adalah D. Oke, jadi di sini kata kuncinya. Oke, kita akan lanjut dulu. Ini praktisnya kita skip aja dulu. Nah, kita skip lagi. Oke, jadi ini ada strategi lain lagi, using clues to make inference.
In reading, inference questions commonly asked about the occupation, location, time, upcoming action, or target audience. So clues can be anywhere in the text, so that read carefully and enrich your vocabulary list. Nah, di sini tips lain untuk kalian bisa menjawab reading section dengan baik itu adalah perbanyak vocabulary atau perbanyak kosakata kalian. Karena dalam sebuah bacaan pasti ada clue atau kata kunci yang bisa membantu kalian menjawab. Nah, gimana caranya tahu arti dari clue atau kata kunci itu? Ya, kalian harus perbanyak vocabulary. So, you need to enrich your vocabulary list. Memang sih mungkin susah ya, tapi pasti kalian bisa lakukan kalau memang kalian sering membaca atau sering menonton, mungkin nonton bahasa Inggris, mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris, itu vocabulary kalian tuh akan bertambah juga. Jadi tidak harus kok kalian harus membeli textbook, buku pelajaran itu enggak. Tapi bacalah buku atau tontonlah film atau dengarkanlah lagu yang memang sering kalian dengar gitu. Yang sering beredar gitu. Buku-buku leisure books itu banyak banget vocabulary yang menarik yang bisa membantu kalian menambah vocabulary-nya. Jadi intinya gitu. Jadi nanti ketika ada passage atau ada paragraf bacaan itu coba cari kata kuncinya. Oke. Nah, sekarang karena waktu kita tinggal sedikit, kita akan lanjutkan dengan sesi sosialisasi terkait Canvas ya. Saya akan stop sharing dulu. Bentar. Saya akan stop share dulu. Jadi kita akan memasuki sesi sosialisasi terkait Canvas. Nah, Canvas ini akan kalian gunakan untuk tryout nanti, dan kalian juga bisa mengakses materi-materi yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya lewat Canvas itu. Jadi kalau memang dirasa perlu, kalian bisa download dan pelajari lagi untuk modal kalian nanti menjelang tes, oke? Nah, saya akan minta bantuan host, Leo, boleh tolong ditampilkan dulu ya video bagaimana cara login dan membuat akun di Canvas. Oke, Mei. Registrasi pada Canvas Learning Management System. Pertama-tama, pada browser kalian, masukkan link grup yang telah diberikan. Leo bisa dibesarkan suaranya ya? Pada tampilan Canvas, nggak tahu kok di saya kedengarannya lumayan kecil. Masukkan Di saya volumenya udah full, Miss. Oke. Untuk adik-adik mahasiswa yang lain berarti tolong di-fullin aja volumenya ya supaya bisa lebih jelas kedengaran. registrasi pada Canvas Learning Management System. Pertama-tama, pada browser kalian, masukkan link grup yang telah diberikan. Pada tampilan Canvas Instructor, pada bagian email, masukkan email aktif kalian. Pastikan email tersebut aktif dan mudah untuk diakses. Klik pada bagian I am a new user. Pada bagian full name, masukkan nama lengkap kalian. Klik pada bagian I agree to the acceptable use policy. Dan pada kotak I'm not a robot. Ikuti prosedurnya sampai terverify. Setelah itu, klik pada bagian Enroll in Course.
kalian telah berhasil masuk kepada PNB TOEIC Preparation 2024. Setelah itu, kembali kepada inbox di email kalian, kemudian kalian akan menerima email konfirmasi. Klik email tersebut, kemudian klik here to finish the registration process. Pada bagian ini, masukkan password yang akan kalian gunakan sebagai password untuk masuk ke Canvas Instructor. Kemudian pada bagian time zone, pilih Kuala Lumpur. Setelah itu, register. Pada bagian courses, kalian bisa mengklik bagian modul dan melihat modul terkait TOEIC Preparation. Terdapat beberapa modul terdiri dari listening dan juga reading section yang bisa kalian pelajari. I'm not sure if this might interest you, but people ask me, how did you lose? Oke, maaf tadi saya masih mute mikrofonnya. Jadi sekarang, tadi kalian sudah menonton videonya. Nah, sekarang saya akan coba share bagaimana cara menggunakan Canvas atau Canvas Enrollment, tapi dengan menggunakan PDF. Jadi kita bisa lebih pelan-pelan membahas, dan kalau memang ada pertanyaan, silahkan bertanya. Oke? Nah, well, if you want to enroll yourself in Canvas, there are several things that you need to do. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan kalau kalian masuk ke Canvas. Jadi yang pertama, kalian harus tahu atau memiliki linknya. Oke? Nah, di sini sudah diatur sedemikian rupa oleh panitia. Kalau mahasiswa di masing-masing grup akan masuk ke link yang berbeda. Nah, sesuaikan dengan grup kelas kalian. Kalau kalian ada di grup F, ya kalian akan menggunakan link ini. Oke? Kalau kalian di grup A, kalian akan menggunakan link ini. Jadi semuanya tergantung kelas kalian, grup kelas kalian. Oke, sampai sini sudah ya. Jadi pertama buka Canvas. Kalian nggak perlu buka Canvas lewat Google atau apa, tapi nanti akan di-share PDF-nya. Lewat PDF ini kalian bisa buka dan klik linknya. Oke, tinggal klik linknya. Nanti linknya pasti akan di-share ke kalian. Jadi kalian hanya perlu mengklik link itu. Ingat ya, sesuai dengan sesuai dengan grup kelas kalian. Begitu kalian mengklik linknya, kalian akan masuk ke dalam website ini atau ke dalam laman ini. Nah, laman ini namanya canvas.instructure.com. Nah, kalian akan masuk ke sini. Tugas kalian pertama adalah input your email. So your first task will be inputting the email. Pastikan kalian pakai alamat email yang memang aktif. Kalau perlu ya memang masuk di Sion yang kalian gunakan untuk mendaftar saat mendaftar TOEIC preparation itu. Jadi akan lebih mudah untuk mengaksesnya. Karena nanti setelah kalian masukkan nama email, kalian akan dapat
verification. Kalian harus verifikasi email dulu. Richard masuk. Oke. Sekali lagi untuk link Canva ini nanti pasti akan kami kirimkan ya. Jadi kalian tetap tunggu di community untuk memantau sejauh mana informasinya sudah diberikan. Jadi kita lanjut dulu sama ini. Jadi yang pertama, ingat masukkan email yang aktif. Kalau perlu email yang kalian pakai saat mendaftar TOEIC kemarin, supaya kalian lebih mudah nanti saat verifikasi akun. Dan yang pasti email yang kalian ingat passwordnya ya. Dan yang kedua itu ada klik ini. Karena kalian pengguna baru, please klik I am a new user. Klik ini. Nah, setelah semua ini selesai, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Akan muncul yang seperti ini. Ada full name, sama bagian ini. Untuk full name, silahkan isi nama lengkap kalian. So you need to just type your full name. Setelah kalian mengetik nama lengkap, centang ini, I agree to the acceptable use policy. Okay? So you need to tick the boxes. I'm not a robot. Kalian juga tick the boxes. Nanti kalau memang ada yang seperti di video itu, kalian diminta memecahkan puzzle, silahkan isi juga. Nah, setelah ini sudah keduanya, yang perlu kalian klik adalah yang ini, enroll in course. Kalian masuk kursusnya. Nanti akan muncul seperti ini. You have successfully enrolled in NB TOEIC preparation. Nah, sekarang yang perlu kalian lakukan adalah ini, nomor 7 ini. Open the new tab to access your email. Jadi kalian harus verifikasi email dulu. Buka email kalian. Biasanya sih pakai Gmail ya. Cari inbox. Cari yang dari Canvas free form. Oke? Cari yang dari Canvas. Karena ini untuk pengajar, jadi tulisannya seperti ini. Cari email dari Canvas. Nanti kalian akan ketemu yang seperti ini. Nah, kalian harus klik di sini untuk verifikasi emailnya. Nah, setelah selesai, kalian akan dibawa kembali lagi menuju Canvas. Nah, di sini kalian harus nge-set password kalian. Oke, dan pilih zona waktunya Kuala Lumpur. Mungkin ya, nggak ada waktu Denpasar. Oke, makanya yang sama dengan Denpasar adalah Kuala Lumpur. Dan ini centang di sini. Oke, ingat ya, kalian harus membuat password dan pilih zona waktunya Kuala Lumpur. Dan centang box ini, setelah itu baru klik register. So once you finish setting up the password and then choosing time zone and ticking the box, please click register. Dan pastikan kalau passwordnya itu mudah kalian ingat. Make sure you can easily remember the password and not too weak. Nah, setelah sudah klik register, kalian akan masuk ke halaman ini. Once you click the register button, you will enter the dashboard. Nah, di dashboard ini akan ada ini. AB PNB TOEIC Preparation 2024. Oke. Nah, sudah masuk. Kalian silahkan klik ini. Klik the group. And you'll be brought, you'll enter this website. You'll enter this page. Nah, di sini ada notification, ada recent activity in TOEIC 2024. Tugas kanan di sini sebelah kiri ada pilihannya, ada home, grades, people, pages, files, bla bla bla. Tugas kalian adalah klik modules. Oke? Tugas kalian adalah klik modules. Once you click the modules, you'll enter this page. Nah, di sini ada learning material meeting 1, learning material meeting 2, dan yang lain-lain. Nah, karena sekarang persiapannya atau TOEIC preparation-nya baru sampai meeting ke-8, belum ada pilihan dummy test. Nah, nanti ketika sudah meeting 10, kalian bisa mengakses dummy test. Mungkin kalian juga bertanya, bukannya pertemuan 10 harusnya tryout? Iya, kita akan ada tryout, tapi masih berupa dummy test-nya. Untuk tryout-nya nanti akan dilaksanakan di tanggal 11 Mei, oke? You can take notes on the time. You can take notes on the date. Itu tanggal 11 Mei. Itu adalah hari Sabtu. Untuk informasi detail yang lebih banyak terkait
tryout-nya nanti akan diinformasikan via community. Makanya tetap pantengin community-nya supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Oke, jadi sampai sana. Nanti kalian boleh dicoba dulu ketika linknya sudah dikirimkan, boleh dicoba supaya kalian nggak panik saat tryout nanti. Oke, ya meskipun cuma tryout tapi lumayan juga kan. Kalau kalian nggak bisa akses, mungkin kalian akan bingung sendiri juga. Jadi ketika nanti linknya sudah didapatkan, kalian boleh mulai coba-coba akses dan mulai mendownload materi-materinya. Karena di sini materi-materinya sudah di-upload semua. Jadi ada starting from learning material meeting 1 until meeting sekian. Jadi ingat tanggal 10, di meeting 10, kita nanti hanya melakukan dummy test. Dan ada review materi juga. So please come to the 10th meeting. So please join all of the preparation sessions full time. Jadi ikuti semuanya secara full, saya yakin itu nggak akan ada ruginya. Nah, nanti di tanggal 11 Mei, kalian baru akan tryout. Tryout yang sebenarnya. Tryout yang dibuat semirip mungkin dengan situasi tes nanti saat bulan Juni. Oke? Nah, sudah situ aja. Jadi simple kok pemakaian kanvas ini dan saya yakin sih kalian nggak mungkin bingung. Do you have any question before we end the session and take the group photo? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri sesi ini? Dan nanti kita bisa mengambil foto grup juga. Oke, we've got one chat. Iya, tryout-nya. Oke, kalau untuk tryout-nya, sejauh ini info yang saya tahu itu bentuknya online. Kalau untuk tryout. Kalau saat tes di bulan Juni nanti, baru kalian ke kampus. Oke? Jadi, sekali lagi saya tekankan, saat tes di bulan Juni, tes TOEIC yang sebenarnya, itu baru kalian ke kampus. Kalau tryout nanti, bentuknya adalah online. Oke? Kalau memang ada perubahan apapun nanti, pasti akan diinformasikan di community, oke? Jadi ingat dibaca-baca community-nya dan surat edaran yang diedarkan di community juga tolong dibaca. Karena kadang-kadang, bukan kadang sih, sering kali pertanyaan yang kalian miliki dan kalian tanyakan ke humas kami, itu pertanyaan yang sudah tertulis di surat edaran di community. Jadi tidak ada salahnya bagi kalian untuk membaca. Oke, ingat pendaftaran terakhir tanggal 14 Mei. Sebentar lagi kita sudah akan masuk Mei. Saya sarankan untuk mendaftar itu di jauh-jauh hari. Bagi yang sudah daftar itu sudah bagus. Tapi bagi yang belum, cepat segera daftar. Karena takutnya kalau kalian daftar hari terakhir, ya seperti biasa, dia down. Karena di mana-mana kalau yang mendaftar di hari terakhir, biasanya memang servernya pasti sering down. Tapi semoga aja nanti enggak. Tapi ada baiknya kita antisipasi ya. Jadi segera daftar tanggal 14 Mei itu penutupan pendaftaran. Oke. Jadi itu ya untuk tesnya, tes yang bulan Juni itu offline, pasti kalian harus ke kampus. Tapi kalau untuk tryout, sejauh ini tryout itu dilaksanakannya online. Jadi kalian nggak perlu susah untuk ke kampus lagi hari Sabtu. Cukup kalian kerjakan tryoutnya di rumah. Dan tryoutnya diakses via kanvas ini nanti. Oke? Do you have any question before we close the session? Ada pertanyaan lain lagi sebelum saya tutup sesi ini? Oke, sepertinya nggak ada ya. Ya, jadi ingat nanti semua informasi. Oke, ada pertanyaan lagi. Dan daftar presensi sudah di-share ya, jadi silahkan diisi nanti. Oke, because there is no more question, so I think I'm going to close the session. Mungkin sebelum kita selesai, Leo mau ambil dokumentasi dulu ya. Iya, Miss. Oke, please activate your camera because we're going to take a group photo.
Dan Miss. Oke, ya. Jadi terima kasih atas kehadiran kalian di sesi ke-8 ini, dan semoga semangatnya masih tetap terjaga di sesi berikutnya di minggu depan, karena minggu depan itu adalah minggu terakhir TOEIC preparation. Jadi saya harap kalian bisa tetap semangat untuk menjalani preparationnya, karena preparation ini juga merupakan usaha kami dari unit bahasa untuk membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk TOEIC tes nanti, dan semoga di TOEIC tes nanti semuanya bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan apapun. Oke, selamat siang dan terima kasih semuanya. Thank you, Miss. You're welcome.